gitu loh. Jadi sebenarnya orang itu berbicara mengenai gambaran di kepala dia sendiri. Apakah kita punya kecenderungan nih Pak Hing ya, untuk kita terpengaruh dengan omongan orang-orang yang tidak kita kenal atau mungkin kita punya kecenderungan untuk terpengaruh dengan orang-orang yang justru kita kenal nih Pak? Beda-beda. Ada orang kan yang dalam istilah NLP, reference eksternalnya itu terlalu kuat. Itu biasanya pengaruh omongan orang semua juga kita terpengaruh. Kayak Oke. ada satu istilah gini loh, ada satu istilah gini. Seringkali kita habiskan begitu banyak energi, waktu dan tenaga, termasuk uang, untuk Ya. memberi kesan kepada orang-orang yang justru kita nggak kenal, gitu loh. Ya jadi kita beli barang mahal. Untuk apa? Supaya semua orang bisa puji-puji kita di jalan. Padahal kita nggak kenal mereka kan gitu loh. Ya, terus kita ingin kalau bisa, ya itu tadi tampil orang sebut sebagai inilah apa kita sebut pencitraan gitu loh ya. Padahal belum tentu orang-orangnya kenal kita dan belum tentu juga mereka komen yang baik mengenai kita gitu loh. So, ya ada orang yang sangat terpengaruh dengan apa yang diomongkan oleh orang yang kita kenal. Ada yang memang terganggu oleh omongan begitu banyak orang, bahkan walaupun nggak kenal gitu loh. Ya. Dan pelan-pelan kita belajar, pelan-pelan nanti kita belajar bagaimana orang-orang yang justru ya tidak matter sebetulnya pengaruh pendapat mereka mengenai kita gitu loh. Tidak Mhm. matter, tidak terpengaruh lah. Tidak Oke. gitu loh. Oke, jadi sebenarnya itu tergantung preferensi orang-orang Iya, masing-masing dan juga mungkin latar belakang ya Pak Hing ya. betul. Oke. Nah, bicara tentang, pengaruh nih ya, sebenarnya kalau omongan-omongan orang itu paling paling buruknya gitu Pak Hing, Hmm. mempengaruhi kita tuh sampai sampai level mana sih? Apakah mungkin cukup mengusik aja atau mungkin sampai kita ya shutdown, nggak bisa ngapa-ngapain atau seperti apa Pak Hing? Kalau kalau kita ini demanding komentar yang perfect, kita sangat-sangat kan ada itu yang seperti itu yang Mhm. sangat-sangat apa ya, ingin dinilai istimewa, ingin dinilai bagus dan lain-lain. Itu bisa berjam-jam, Audrey. Oke. Soalnya begini, begitu saya mendengar mendengar omongan yang nggak enak mengenai saya dari Audrey misalnya, ya, Mhm. dan saya tidak selesai di situ, Audrey. Saya sebel, tapi sebelnya saya itu saya telepon teman-teman saya yang lain. Bahkan Mmm. mungkin dua tiga orang, saya sampai chatting sama mereka, lu nggak bakal percaya. Karena begini, ini lucunya kita nih, Audrey. Ini lucunya nih. Ah hah. Audrey ngomong jelek mengenai saya. Ya. Saya merasa punya kewajiban menjelaskan omongan Audrey mengenai saya ke orang lain. Oke. Seolah saya takut kalau mereka dengar omongan Audrey, padahal belum tentu loh. Iya, oke. Oke oke. Saya ingin menjelaskan ke satu dunia, Mhm. saya Mhm. sebenarnya kayak apa gitu loh. Padahal orang itu juga mungkin tidak tahu Audrey udah ngomong itu. Orang itu Mhm. nggak tahu sama sekali. Nah inilah Mbak bisa berjam-jam bahkan satu hari penuh. Oke. Aduh Ya manusia. ya ya ya. Jadi, apa ya, ada perasaan ingin membenarkan diri gitu ya, Pak Hing, ya, di orang-orang yang kemungkinan kenal atau mungkin kemungkinan akan berinteraksi dengan orang-orang yang menyebarkan omongan itu. Oh, Betul. ini menarik ya. Mungkin ini secara nggak sadar, tapi emang kalau kita refleksikan sering juga nih kita melakukan pembenaran-pembenaran itu ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi Pak Hing, mungkin kita boleh ke tips yang kedua, silakan. Yang kedua, ini khas NLP, the map is not the territory. The map Oke. is not the territory. Ya. Nah, saya pakai istilah map lagi nih. Map ini berarti, saya gampangnya aja nih, terutama yang newbie dalam dunia NLP, map itu melambangkan apa yang, cara kita memandang dunia, cara kita melihat dunia, entah dari experience, pendapat kita sendiri, pengalaman kita sendiri, dan lain-lain. Nah, setiap orang, Audrey, kalau melihat dunia juga menggunakan mapnya Audrey gitu ya. Mhm. Melihat dunia dengan mapnya saya. Nah, pendapat saya mengenai apa yang bagus, apa yang benar, apa yang salah, itu semuanya tergantung dari map kita masing-masing kan, Audrey ya. Ah, Karena itu Audrey memilih, coba kalau saya tanya sama Audrey, makanan yang kesukaan Audrey dengan makanan kesukaan saya kan beda. Ya kan, warna kesukaan beda, artis juga kita suka yang beda-beda, dan lain-lain lah. Intinya begini, Audrey. mhm. Setiap orang melihat dunia berdasarkan mapnya dia, betul? Yes, yes. Yang berarti begini, Audrey menilai saya berdasarkan saya atau berdasarkan mapnya Audrey? Mapnya Oke. Audrey, bukan Ya. berdasarkan saya. Jadi cara smart untuk supaya tidak mudah terpengaruh omongan orang adalah kita semua paham bahwa orang membicarakan kita, intinya bukan kita itu yang dibicarakan, tetapi adalah map dia mengenai kita, gitu loh. Mhm. Jadi sebenarnya orang itu berbicara mengenai gambaran di kepala dia sendiri. Nah, makanya ada istilah begini, Audrey. Istilahnya begini nih. Mhm.
membicarakan diri kita berdasarkan ukuran dirinya, gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya Audrey baik, saya tidak perlu khawatir. Audrey pasti akan membicarakan hal yang baik mengenai saya. Itu aja kan. Mhm. Sebab saya tahu map Audrey itu isinya baik-baik semua. Nah, saya tidak akan khawatir itu. Karena itu kalau Audrey-nya menurut saya orang nggak benar, Audrey akan mencari yang tidak benar dari saya untuk dibicarakan juga, Audrey. Nah, dengan mindset begini, saya Mhm. tidak perlu khawatir. Jadi kalau misalnya Audrey berbicara hal-hal yang buruk mengenai saya, ya kepala saya akan bilang apa? Itu kan memang map Audrey isinya buruk semua. Ya ngapain saya pusingin? Oke. Jadi kalau misalnya Audrey melihat saya dengan kacamata gelap, saya kelihatan gelap loh, Audrey. Saya kelihatan buram loh. Kalau Audrey pakai, nah makanya orang bilang begini nih. Ini Mhm. kalimat yang saya pernah tulis juga nih. Cuma saya udah lupa daftar belakangnya nih. Otak itu mirip kacamata, Audrey. Oke. Semakin dia clear, semakin kita lihat juga bersih orang lain. Jadi kalau saya Mhm. buram, saya lihat Audrey juga buram, jorok, jorok. Mhm. Nah karena itu, ini tips nomor 2. Ingatlah bahwa manusia melihat manusia lain berdasarkan map dia sendiri. Mhm. Karena itu, kalau ada orang yang bicara buruk mengenai kita, dia sedang membicarakan dirinya sendiri sebetulnya. Gitu loh, standarnya di situ. Jadi kita bisa lebih tenang, it's okay, berarti. Yang dia bicarakan dirinya diri sendiri, gitu aja deh. Ya, oke. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan ya Pak Hing, kadang kita itu suka apa ya, pengen, terlihat sempurna seperti yang Pak Hing bilang gitu ya, sehingga kita kadang tuh, orang-orang yang mungkin ngomongin kita pengennya dia juga tahu kita tuh nggak seperti itu. Nah, ini apakah kita juga harus mengklarifikasikan ke orang tersebut, menunjukkan diri kita sebenarnya atau gimana nih Pak Hing? Kalau memang kita rasa perlu, misalnya di kantor. Kalau di Mhm. kantor sampai kayak misalnya quote and quote gosip muter gitu ya. Dan Oke. akhirnya mungkin berpengaruh terhadap penilaian orang-orang yang matters, kayak mungkin atasan, ya kan, mungkin bahkan customer, siapapun yang matters menerima itu, kita mau jelaskan klarifikasi boleh. Boleh aja. Nah, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak perlu diklarifikasi. Kayak misalnya sosial media ini mau klarifikasi di mana? Sebarannya itu kan kecepatannya tingkat detik kan gitu loh. Dan itu Ya. kita nggak tahu kemana kita sebar. Dan dari mana saya mau klarifikasi, ke grup yang mana kan gitu loh. Mhm. Ya kan disebar berita itu kan cepat sekali. Ya kan, so paling aman tadi saya bilang, kalaupun kita tahu ada hal-hal yang buruk misalnya dari kita yang diceritakan ke orang lain, Mhm. asumsi kita sendiri aja bahwa orang lain menggunakan mapnya dia, ukuran dia sendiri untuk bercerita mengenai kita gitu loh. Mhm. Ukurannya dia itu. Oke. Jadi itu mindset itu harus di-switch gitu ya, Pak Hing ya? Hmm. Oke. Tapi kalau misalnya ada terjadi seperti yang Pak Hing bilang gitu kan, memang berkaitan dengan penilaian di kantor atau mungkin kinerja kita. Nah, ini ada nggak sih tipsnya supaya kita bisa menyampaikan atau mengklarifikasi dengan baik? Karena takutnya jadi kebawa emosi, takut jadi ya nggak baik gitu pesannya Pak Hing. Format yang paling sering saya rekomendasikan itu memang saya di mana-mana saya bilang formatnya harusnya katanya dari saya, Audrey, saya, format saya. Mhm. Jadi ya saya bilang begini, saya mendengar. Kalau saya klarifikasi ke Audrey ya, Mhm. saya mendengar. Nah, istilah saya dengar itu penting sekali. Karena apa? Ini adalah dari saya. Kecuali Audrey bilang begini, saya bilang ke Audrey begini, Audrey kamu tuh ngomong sembarangan, berarti saya sudah nuduh. Ada kemungkinan Oke. saya salah loh. Ya. Nah, lebih bagus dimulai dengan saya dengar begini. Saya mau klarifikasi. Ini yang saya dengar loh ya. Nah, tolong dong klarifikasi dong. Nah, kayak gitu. Mhm. Mhm. Nah, kalimat berikutnya adalah kalau memang saya tersakiti, saya merasa bahwa saya tersinggung, mulai dengan itu saya juga. Saya tersinggung. Saya merasa sakit mendengarkan ini. Bukan Audrey yang kamu katakan tadi nyakitin saya. Itu Mhm. menuduh namanya. Tetapi kalau saya dengar kata-kata ini dan saya merasa diserang dengan kata-kata ini, saya merasa loh, itu Mhm. beda. That's Iya. the. Nah, ini sekaligus saya klarifikasi. Cara klarifikasi begini, bukan langsung nuduh begitu aja. Mhm. Mhm. Itu cara klarifikasi dari kata saya. Saya ya, ini mungkin bisa bermanfaat juga untuk teman-teman karena kadang kita ya di kantor pasti ada lah ya Pak Hing ya bumbu-bumbu pekerjaan ya. Jadi, lebih baik, diklarifikasi karena banyak juga ini sampai nggak produktif justru dipikirin, terus dipendam, terus jadinya jadi penyakit juga kan ya, ini yang bahaya. Oke.